Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulillahi wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati ibunda kami tercinta, yaitu Ustazah Mardiana LCMA selaku dosen pengampu di mata kuliah hadis. Yang saya hormati teman-teman kami sekalian di kelas B semester 3 di 4 prodi agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya Eko Edi Setiawan, mahasiswa Ahwal Asy'ariyah, nomor induk mahasiswa 632019012, akan membacakan sebuah hadis yang mana hadis ini menjelaskan tentang betapa pentingnya kita sebagai hamba Allah ini untuk menjaga perkataan dan menghormati tamu dan juga tetangga yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari riwayat Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik atau sopan, atau lebih baik yasmut, atau lebih baik diam. Jadi sekali lagi, "Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah jarahu, muliakanlah jarahu, tetanggamu. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan yang sekali lagi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hormatilah atau hargailah tamumu, muliakanlah tamumu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari Muslim. Jadi di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kita sebagai manusia ada 3 hal yang harus kita jaga. Di matan hadis ini telah jelas dijelaskan, mungkin kita semua telah mengetahuinya. Yang pertama adalah menjaga perkataan. Faliyaqul khairan, maka berkata-katalah yang baik. Maka kita sebagai manusia hamba Allah ini diajarkan selalu berkata-kata yang baik, yang sopan, yang tidak menyinggung perasaan orang lain, yang tidak menyinggung siapapun. Nah, bahkan Rasulullah SAW saja bukan hanya menyinggung sesama umat manusia, sesama muslim saja, namun beliau Rasulullah SAW itu menjaga perkataan, tata krama beliau, sopan santun beliau kepada seluruh umat. Nah, karena mengapa? Karena beliau itu mencontohkan akhlak yang baik kepada seluruh umat. Nah, dari situlah dakwah itu timbul. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat dan kepada kita semua untuk berkata-kata yang baik. Maka kalau kita sudah tidak sanggup lagi berkata-kata baik, mungkin kita tidak mampu untuk berkata-kata yang baik, maka Rasulullah mengajarkan kita untuk yasmut. Smut itu berarti kita disuruh diam. Nah, maka kalau kau tak bisa lagi berkata-kata yang baik, maka kau lebih baik diam. Nah, itulah kata Rasulullah SAW. Di matan yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat, falyukrim jarahu. Nah, jadi falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangga-tetanggamu. Jangan sampai tetangga-tetanggamu itu dizolimi. Nah, dari hal kecil sampai hal besar, maka kita harus diwajibkan sebagai manusia ini yang hidup rukun, kita harus menghormati, memuliakan tetangga kita. Jangan sampai gara-gara kita tetangga kita merasa terzolimi atau terzolimi. Nah, jangan sampai gara-gara kita tetangga kita itu merasa terasing. Jangan sampai gara-gara kita tetangga kita itu tidak mendapat cahaya matahari ataupun cahaya. Itu hal kecil saja. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kita agar bagaimana kita bertetangga itu baik, silaturahim, tidak saling menyakiti, dan juga tidak saling menzalimi. Bahkan kalau bisa kita ini bertetangga, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya pernah mendengar bahwasanya ketika kita memasak sesuatu masakan itu, tercium bau harum daripada masakan kita kepada tetangga kita, namun tetangga kita itu tidak mampu untuk memasak masakan yang seperti kita masak, maka itu saja sudah kita menzolimi. Itu termasuk kita menzolimi tetangga kita. Jadi sampai hal sekecil itu juga kita harus menjaga. Minimal kita menghormati dan memuliakan. Kalau ada rezeki lebih, kita memberikan kepada beliau.
dan begitu juga sebaliknya. Itulah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan yang terakhir itu faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Nah, dari sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar kita menghargai tamu, memuliakan tamu. Jadi tamu itu ibaratkan raja. Jadi tamu itu datang ke rumah kita harus melayaninya, menghormatinya, menyapanya, mengajak dia berbicara yang baik-baik seperti matan hadis yang pertama tadi. Jadi tamu itu adalah ibaratnya tamu orang istimewa yang datang ke rumah kita. Seandainya lah ada makanan atau hidangan, maka kita memberikan hidangan. Minimal kalau kita tidak mampu memberikan hidangan dan makanan, kita bisa memberikannya senyuman atau kata-kata yang baik. Nah, itulah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar kita selalu menghormati, agar kita selalu menjaga tata krama kita, menjaga perkataan kita, menjaga silaturahim kita, agar kita sesama manusia hablum minanas kita terjaga. Karena salah satu syarat kita untuk bisa menujunya jannatul Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak memiliki kesalahan terhadap sesama manusia. Kalau kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Wallahul Ghafurur Rahim, Allah itu bisa mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun kecuali syirik. Dosa kita sebesar apapun Allah bisa mengampuni. Namun ketika kita memiliki dosa atau kesalahan kepada manusia, kita tidak bisa meminta maaf. Apalagi sekarang masa sekarang ini perkataan sangat mudah bisa menyinggung orang lain. Nah, kalau kita tidak belum sempat untuk meminta maaf kepada orang lain tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita di yaumul qiyamah nanti. Maka jagalah perkataan, hormatilah tamu, hormatilah tetangga, agar kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan bisa bersama Rasulullah SAW di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini saja penjelasan saya dari hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim tentang memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan menjaga perkataan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.